Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Dahlia, NIM saya 12020723353. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari tanggung jawab dan profesi hukum. Perbandingan pemberian jasa hukum dari perspektif Islam dan umumnya atau konvensional. Dalam Islam, sesungguhnya kata advokat dikenal sebagai pemberi bantuan hukum. Jika dilihat dari pengertian dan fungsinya, yaitu advokat sebagai pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada kliennya. Maka dalam Islam juga mengenal lembaga yang secara praktiknya juga sama yang dilakukan dengan oleh para advokat. Dalam Islam mengenal seseorang hakam yang berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum, bisa berupa putusan, juru islah, atau juga sebagai pemberi advokasi kepada masyarakat. Selain itu, dalam Islam juga dikenal sebagai mufti, yang fungsinya yaitu sebagai memberi nasihat hukum atau konsultasi hukum kepada orang yang mencari keadilan. Yaitu yang ketiga yaitu lembaga Maslahih Alaih, yaitu sebagai lembaga yang membuat perjanjian atau kontrak perjanjian antara pihak yang bersengketa. Karena kesamaan lembaga-lembaga pemberian hukum itulah sering dijadikan para sarjana hukum untuk mempersamakan profesi hukum dengan penegak hukum dalam Islam. 3 kategori profesi yang menjalankan fungsinya yaitu dalam Islam yaitu hakam, mufti, maslahih alaih, tentang pemberian bantuan hukum dalam Islam. Bahwa ketiga lembaga pemberian bantuan hukum fungsinya sama dengan advokat. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum kepada kliennya untuk menyelesaikan persengketanya, mendamaikan sengketanya, dan memberi nasihat kepada pihak yang bersengketa agar saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Jadi, advokat boleh keberadaannya dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang seadil-adilnya dalam masyarakat. Advokat yaitu sebagai penasihat hukum yang diaplikasikan dalam bantuan hukum dalam peradilan Islam mengandung beberapa arti, yaitu pengertian lainnya yaitu wakalah, mufti, muhakam, dan muhammah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Nomor 4 Tahun 2024 yaitu 2004 tentang kekuasaan keberadaan advokat dalam menangani suatu proses penegakan dalam tersangka. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela melakukan tindakan hukum untuk kliennya. Di samping itu, penegakan hukum dan keadilannya untuk mencapaikan kewajibannya dalam menegakkan hukum dan keadilannya. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban, namun harus dipandang pula sebagai bagian kontribusi dan tanggung jawab bagi profesi hukum, yang perannya yaitu berfungsi sebagai advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma sebagai bantuan dari kewajiban dari profesi hukum. Pemberian bantuan yang dimaksud di sini yaitu khususnya yang diberikan kepada kaum miskin dan buta huruf. Adapun tujuannya yaitu untuk mencapai program bantuan hukum kepada kaum miskin dan buta huruf yaitu akses keadilannya yang merata, agar adanya keadilan yang merata. Salah satu bentuk bantuannya yaitu adanya pembelaan, pendampingan dari seorang advokat bagi masyarakat. Sistem etika Islam yang terlebih dahulu pemahaman agamanya, sehingga hubungan agama dengan etika mempunyai relasi yang erat dalam keduanya yang tidak dapat dipisahkan. Keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami ajaran agama menyebabkan perlunya manusia mencari jalan berpikir yang tepat untuk membantu manusia dalam menafsirkan agama, karena tidak semua orang sepakat dalam suatu pendapat. Begitu juga tentang peristiwa-peristiwa sekarang dulunya masih belum menjadi persoalan agama dalam dipecahkan melalui etika dengan memperhatikan ketentuan agama. Agama biasanya membicarakan tentang urusan spiritual saja. Tetapi agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual karena adanya ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karena mengabdi kepada masyarakat untuk mengontrol dan tidak membiarkan menyimpang dari kaidah norma-norma yang ditentukan oleh agama. Agama di sini menekankan moralitas, perbedaan antara benar atau salah, baik atau buruk, yaitu yang memfokuskan dunia, memfokuskan diri kepada kesejahteraan material dan kurang memperhatikan etika. Baiklah, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.